Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara trading menggunakan divergen. Jadi divergen itu adalah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, itu adalah perbedaan. Jadi perbedaan antara pergerakan harga dan osilator. Kalau kita lihat contoh di kolom ini, yang di atasnya adalah pergerakan grafik harga. Di bawah ini adalah garis osilator. Jadi garis osilator bisa kita gunakan MACD atau menggunakan stokastik. Lalu gimana cara melihat ada divergen? Jadi divergen adalah perbedaan. Perbedaan itu adalah antara garis yang di atas ini, garis harga, dengan garis osilator itu berbeda pergerakannya. Ya, itu namanya divergen. Lalu divergen dibagi lagi menjadi dua, yaitu regular dengan hidden. Lalu dibagi lagi, apakah itu bullish divergen atau itu bearish divergen. Jadi gimana cara kita melihat itu regular atau itu hidden? Caranya begini teman-teman. Kalau regular artinya kalau kita menarik tren turun, yaitu ya dari bawah, low ke low, low ke low, kalau tren turun. Kalau tren naik, kita menariknya dari atas ke atas, dari high ke higher high. Itu namanya regular. Teman-teman nggak usah pusing juga lah, regular, hidden pun yang penting teman-teman mengerti aja. Kalau di atas ini, ya nanti di bawah ini dia akan bergerak kemana. Poin pentingnya di situ. Kalau hidden, untuk menarik tren naik, kita menggunakan garis bawah dari low ke low. Kalau turun, yaitu dari atas, dari higher high, turun ke lower high. Jadi ini namanya hidden. Ya, di sini ada penjelasan ya, nanti bisa dipelajari. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah jika kita menganalisa suatu harga, di atas ini kita anggap grafik. Ini anggap ini adalah line chart. Line chartnya adalah antara kaki dengan kaki ini turun. Tapi osilator seperti saya jelaskan tadi ya, bisa stokastik atau MACD. Rupanya di osilator ini naik. Lalu jika terjadi hal demikian, jadi patokan kita adalah pergerakan osilator. Ini ada panahnya ya. Berarti setelah ini harga akan naik. Kita harus mengambil posisi buy. Lalu kita lihat di sini lagi. Kalau di sini kita melihat pergerakan harga naik, garis di atas ini dari high ke higher high naik. Lalu di bawah ini turun, yaitu di osilatornya nada akan turun. Tetap yang kita pakai adalah patokan osilator. Jadi harga ini adalah akan turun. Gunanya teman-teman, trading divergen ini agar kita bisa melihat bahwa perubahan tren itu tidak lama lagi akan terjadi. Jadi sangat membantu kita apabila kita jeli melihat jika terjadi divergen. Dan divergen juga sebaiknya kita mencari time frame yang besar seperti H4 atau H1 atau M30 lah paling kecil. Jangan gunakan divergen yang terjadi yaitu di 5 menit, 15 menit. Ya, itu kurang akurat. Sebaiknya kita menggunakan yang time frame yang lebih besar gitu, lebih bagus. Lalu ini yang regular ya. Lalu kalau yang hidden gimana teman-teman? Kalau yang di hiddennya ini adalah kebalikan daripada regular tadi. Kalau tadi kan untuk ini melihat trennya kan, kalau turun kita menggunakan garis bawah di harga. Sedangkan kalau di sini berbeda. Sini melihat harga naik itu di garis bawah. Jadi ini kan ada kebalikannya ya teman-teman ya. Harusnya kalau mau lihat turun harus dari atas gini, tapi malah ini tidak gitu ya. Jadi di sini kalau kita melihat harga mau naik, itu kita harus ngambil garisnya dari bawah, dari low ke low ini ya. Nah, lalu kita lihat divergennya gimana? Kalau kita lihat di sini kan di garis harga ini kan kemiringan kecondongannya ke atas, condongan di atas. Lalu ditambah lagi jika ada divergen ini kecondongan osilatornya ke bawah. Nah, ini juga nama divergen. Artinya tidak sama kan? Kalau di hidden, patokan kita adalah menggunakan pergerakan harga. Jadi jika terdapat hal yang demikian, ini adalah kita harus ngambil posisi buy. Karena harga mau naik.
Lalu di sini kita lihat, kalau menggunakan hidden divergence untuk menganalisa tren turun itu, kita menggunakan dari atas. Nah ini, dari higher high ke lower high, makin turun kan. Lalu di bawahnya, osilatornya kemiringannya naik, karena kita patokannya kalau di atas ini ada pola demikian, pola kita menggunakan pergerakan harga, yaitu ini akan turun. Jadi kita ambil sell. Sangat mudah ya teman-teman kalau melihat cara divergen ini. Walaupun demikian, tidak semua divergen itu akurasinya 100%. Tidak ada teman-teman ya. Tetap saja kalau kita trading, tetap menjaga risiko. Manajemen risiko sangat penting. Jangan teman-teman nanti lihat ini ada divergen di M30. Teman-teman gaspol, hajar lot gede-gede. Namanya market ya teman-teman. Kita tidak bisa memastikan itu 100% kebenarannya. Jadi tetap saja kita menggunakan lot yang sesuai dengan modal. Seperti video-video saya terdahulu telah menjelaskan bagaimana menempatkan lot dengan modal yang sesuai. Sebaiknya untuk newbie, rasionya makin kecil makin bagus. Artinya resiko kita juga makin kecil. Mungkin kita ngambilnya kalau kita rugi 100 pip, ya rugi kita hanya 1% atau 2%. Harus kita batasi teman-teman, apalagi kalau kita tradingnya di gold, di emas. Karena kalau di emas tuh Anda bikin stop lossnya 20 pip, 30 pip, bakal kejemput duluan. Karena pergerakan emas tuh bisa sampai 300 pip, 500 pip sehari. Jadi kalau kita hanya setiap kali 40 pip cut loss, 40 pip cut loss, pasti cut lossnya itu sering kena gitu. Artinya sering kegojek, sering kejemput. Jadi kalau untuk trading gold juga minimal mungkin cut loss kita harus 100 pip. Dan juga nanti harus disesuaikan dengan daerah-daerah support resisten, daerah-daerah supply demand. Di situ kita lihat kalau daerah-daerah support resisten sudah dijebol, supply demand sudah dilampaui, ya kita hati-hati. Mungkin kita harus exit dulu. Jadi trading itu jangan ngotot teman-teman. Artinya setiap kali trading itu harus cuan gitu. Nggak bisa, market bukan punya kita. Apalagi kadang kalau bandar dadakan masuk, itu satu candle tuh bisa ditarik ratusan pip. Nggak mungkin kita bisa lawan. Jadi yang baik itu adalah kita tetap mengkondisikan trading kita dengan akal sehat kita, dengan mindset yang benar. Itu yang aman kalau mau trading jangka panjang. Tapi kalau mau trading koboi-koboyan, trading barbaran, itu namanya kita bukan bertrading, bukan berdagang. Itu namanya kita adalah mindset seorang penjudi. Kalau orang penjudi itu kan begitu dia, hanya aji mumpung aja kalau bisa menang, bisa cuan. Tapi kalau berdagang, tentu berdagang itu ada manajemennya, ada cara mengelola resikonya. Jadi mindset kita harus benar dulu. Sebelum trading, mindset kita dibenarin dulu dong. Makanya sebelum trading, kita wajib kuasai dulu ilmu trading. Seperti kayak arah trend ini mau kemana, itu penting teman-teman. Lalu sekarang dia sudah berposisi di mana? Apakah sudah masuk ke daerah jenuh jual, jenuh beli? Apakah sudah masuk ke daerah supply? Apakah sudah masuk ke daerah demand? Jadi banyak pertimbangan kita ya teman-teman. Trading yang baik itu adalah kita menguasai ya suatu paket ilmu yang sudah komplit gitu. Bukan belajarnya asal-asalan aja gitu ya. Kebanyakan trader MC di market itu begitu. Karena belajarnya itu setengah hati gitu loh. Pikirnya gampang lah, yang penting bisa klik aja. Open sell, open buy, TPSL. Gak segampang itu ya teman-teman ya. Banyak yang harus kita pelajari di market, di dunia trading ini, jika kita mau eksis. Mungkin itu dulu ya penjelasan saya tentang trading menggunakan pola divergen ini. Semoga video ini bisa membawa pencerahan bagi kita semua. Dan silakan dibagi ke teman-teman yang membutuhkannya. Dan jangan lupa ya subscribe channel saya ini, supaya saya akan terus bikin video-video baru lagi. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.